Malam ini hukumannya kurungan. Boleh langsung aja Pak naik aja. Iya. Ti heula. Dia tuh cuma salamu. Iya udah kurang weh, saya kalangan dari nyawa. Terus. Terus. Yang keserempet tadi. Ya, itulah. Terus. Ada berapa? Karena sudah banyak info yang sudah berseliweran ya, ada beritanya yang bertumpang tindih. Untuk itu kita berkumpul di sore ini untuk memberikan klarifikasi bahwa saat ini hewan yang diduga lepas adalah hewan titipan dari Balai BKSDA, yaitu seekor macan tutul yang berumur sekitar 3 tahun Pak Didi ya. Dan macan tutul ini kami terima itu hasil dari rescue atau penangkapan di area Kuningan. Nah, tujuan macan tutul tersebut dibawa ke Lembang Park and Zoo dan dititipkan. Tujuannya adalah untuk dikonservasi, untuk dicek kesehatannya, diobservasi maksud saya, diobservasi kesehatannya dan apakah siap untuk lepaskan di wilayah Gunung Ciremai. Demikian. Nah, namun dalam prosesnya ternyata namanya juga hewan liar ya. Hewan liar kita tidak bisa tahu berapa kekuatannya. Ternyata hewan tersebut berhasil kabur. Berhasil kabur karena stres. Karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, sehingga hewan tersebut berhasil kabur dari karantina kami. Namun setelah informasi didapatkan, tim manajemen Lembang Park and Zoo tidak tinggal diam. Kita langsung berkoordinasi dengan yang sudah saya sebutkan tadi, dengan Kapolsek Cisarua, Kapolsek Lembang, dan Ramil Lembang dan Ramil Cisarua, dan juga Kapolres Cimahi, dan termasuk dengan Pak Kapolda Jabar, dan juga tak tertinggal dengan Kepala Balai BKSDA dan juga bagian kehutanan. Kita berkoordinasi langsung dari pagi. Mulai berkumpul itu dari pukul 6 pagi sudah mulai hadir semua tim, sudah dipersiapkan. Dan untuk penanganan preventif, pencegahan itu kita langsung sterilisasi area. Jadi mungkin bisa diluruskan jika ada informasi bahwa pengunjung berhamburan, itu tidak benar, tapi kita memang memberitahu ke pengunjung bahwa kami tutup lebih awal karena untuk sterilisasi area, karena persiapan untuk penangkapan hewan yang diduga kabur tersebut. Dan setelah kita berkoordinasi, mungkin rekan-rekan media bertanya-tanya kenapa tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan dari tadi pagi, karena kami semua berkonsolidasi, kita semua berkumpul untuk menyamakan visi bagaimana penanganannya, sehingga dari tim yang tadi saya sebutkan memutuskan kita membentuk 3 tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Nah, dari masing-masing tim itu sudah diwakili ada dokter hewan, penembak jitu, penembak bius, dan juga ada yang tulup. Tulup juga sama dengan menggunakan bius juga. Nah, diputuskan sebetulnya karena hewan ini pada dasarnya tidak berbahaya. Namun karena ini sifatnya liar, kita tidak pernah bisa menduga reaksi dari hewan tersebut jika bertemu dengan lingkungan yang baru.
Nah, untuk itu diputuskan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, diputuskan hewan ini diusahakan ditangkap hidup-hidup karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Artinya kita berikhtiar, kita tangkap si macan ini dalam kondisi hidup. Namun, jika memang nyatanya di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, atas izin dari pihak yang berwenang, kita diperbolehkan untuk menembak mati macan tersebut. Nah, jadi untuk demikian klarifikasi yang bisa kami jelaskan di sini bahwa macan tutul ini sudah berarti hari terakhir itu adalah kemarin hari kedua. Jadi memang menunggu hari ketiga untuk persiapan dilepaskan di Gunung Ciremai. Nah, untuk proses kedatangannya tim kami dan tim BKSDA datang langsung ke Kuningan untuk melakukan pengamanan. Nah, setelah ditangkap dan diamankan, dibawa kemari, lalu disimpan dulu di karantina untuk menunggu hari ketiga. Namun ternyata di hari kedua, nah si hewan ini mengalami stres. Sebetulnya kami sudah melakukan pemantauan itu secara terpadu ya, sampai jam pukul 4 tadi malam hewan tersebut masih ada. Rupanya ketika menjelang matahari naik, nah mulai di situ dia ada mungkin stres ya, sehingga menjebol pengaman dari karantina kami. Bagian atap ya kan? Bagian atap. Jadi rupanya si macan tutul ini karena dia memang jago manjat, dia melompat ke atas. Pak, itu dugaannya keliling dulu di dalam sini, apa terekam CCTV di dalam Lembang Pak Zu ini atau langsung keluar ke daerah pemukiman di sekitar ini Pak, Lembang Pak Zu? Karena dia sifatnya kan dia pasti untuk beradaptasi dengan lingkungan dulu. Jadi dia mencari jalan dulu di sini yang sudah ditemukan. Baru dia out from area. Info terakhir Pak di mana kira-kira Pak? Ada Pak dari drone thermal terakhir. Baik, sebelum saya lanjutkan jawaban mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin suaranya dikerasin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sebelumnya kenapa kita nggak jawab ya, ada beberapa teman media juga yang SMS ya, bahkan tadi ada yang langsung mau nanyain, cuma karena kita konsentrasi ke penanganan gitu ya, bukan berarti kita mau menghindari, pasti kita akan menyampaikan hal itu ke teman-teman media. Nah, alhamdulillah hari ini bisa terfasilitasi dan kita sampaikan bahwa tadi secara kronologis sudah disampaikan bahwa macan tutul yang saat ini kita lakukan penanganan bersama ini memang itu hasil dari upaya penyelamatan yang kita lakukan beberapa 2 hari yang lalu. Hari apa itu kemarin? Hari Rabu. Ini hari Senin, Selasa. Senin Pak. Senin malam Selasa Pak. Hari Senin. Ya. Sekarang Rabu Pak. Senin. Sekarang Kamis. Ya. Hari Senin kita lakukan penanganan gitu ya, dan sebetulnya kemarin itu kita mau tempatkan ke beberapa lokasi alternatif gitu ya. Di situ di Garut ada lembaga konservasi juga Cikembulan. Cuma memang pada saat itu tim medisnya gitu ya tidak lengkap gitu, sehingga kita meminta waktu itu kepada pihak Lembang Zoo, dan kita juga tanyakan kesiapan dari Lembang Zoo, dan Lembang Zoo menyatakan siap gitu ya, dari sisi kandang dan tim medis. Oleh karenanya kita akhirnya menitip perawatan sementara waktu di Lembang Pak Zoo. Nah, sebetulnya upaya penitipan itu sendiri hanya untuk menunggu proses rencananya gitu ya. Satwa ini akan kita lepas liarkan kembali ke Kuningan. Kita mau lakukan lepas liaran, namun kan perlu asesmen lokasi gitu ya. Asesmen lokasi diperlukan untuk melihat kepadatan populasi, satwa mangsa yang ada di sana, satwa mangsanya gitu ya, sehingga dia layak untuk dilepas liarkan. Nah, itu berproses, yang satwa pun berproses, artinya akan dilakukan tes rapid, tes cepat untuk mengetahui kondisi dari satwa tersebut. Namun ya di luar keinginan kita semua gitu ya, kita dapat informasi dari pagi bahwasanya satwa tersebut keluar dari tempat karantinanya.
Oleh karenanya pada hari ini gitu ya, kami bersama-sama dengan pihak-pihak terkait tadi bisa disampaikan, ada dari pihak Polda, tim Kainan K9-nya, kemudian dari Polres, dari Polsek, jadi ada beberapa Polsek juga yang terlibat, termasuk juga dari pihak TNI, dan Ramil, kemudian juga yang dari Kavaleri juga ikut bersama melakukan pencarian. Tadi sudah dilakukan pencarian oleh 3 tim tadi, yang unsur-unsurnya tadi sudah disampaikan, ada dari yang diperoleh, tapi ini masih terus kita lanjutkan gitu ya. Dan saat ini pun masih berapa tim masih terus melakukan pencarian gitu ya. Mudah-mudahan dan doa semua teman-teman gitu ya, satuannya bisa kembali kita kembalikan ke tempatnya kembali untuk kita rawat dan kita lepas liarkan ke alamnya gitu ya. Dan kepada masyarakat juga ini sebagai informasi juga, kalau macan tutul kecenderungannya semua satwa itu menghindari manusia gitu ya. Dia akan terdesak manakala dia melawan orang gitu ya, sifat dasarnya seperti itu, dia akan menghindar. Oleh karenanya, tapi bukan berarti itu tidak membahayakan gitu ya, tapi kita berupaya semaksimal mungkin dengan para pihak yang ada di sini, tadi baik itu secara komunikasi mungkin nanti dengan pemerintah daerah yang ada ya, untuk juga memberikan ketenangan kepada masyarakat, dan tentu saja tim akan terus melakukan pencarian gitu ya, sampai mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama bisa kita temukan kembali. Tapi juga bisa jadi juga kalau kita lihat landscapingnya juga ada beberapa yang konturnya nyambung ke kawasan hutan gitu ya. Ya, tapi harapan kita yang utama bagaimana itu bisa kita kembalikan gitu ya. Kita titik tim berapa tadi itu? Tim 2 gitu ya, dengan K9 juga mulai dari pelacakan kandang sampai tadi kita sih sebetulnya saya di tempat bambu sih mau keluar ya, cuman karena tadi teman-teman mau ketemu saya kesini dulu gitu. Sampai mau ke bambu kita mau terusin tadi karena dari dugaan penciuman dari K9 itu arahnya ke situ, karena tadi ada beberapa seperti kotoran gitu ya, terus ada jejak tapak gitu ya, yang masih di seputaran sini, seputaran zoo gitu. Area dalam. Area dalam. Ya mudah-mudahan masih di sini gitu ya. Jadi kita tetap pantau terus. Di tim dinas kehutanan juga menggunakan drone thermal gitu ya, untuk menyisir, melihat, mudah-mudahan bisa dari analisanya terdetek gitu ada satwa tersebut, sehingga nanti kita bisa lakukan penanganan. Kubangan air misalnya gitu ya, tempat-tempat seperti itu yang memang dia perlukan untuk kehidupan dia sehari-hari. Untuk ciri-cirinya maupun dari pihak Ramil, kami membantu pencarian dari pihak Lembang Tanjung. Kami telah menurunkan beberapa personel gabung dengan tim 123, ada yang ke barat, ada yang ke timur, nanti tim 2 sini. Jadi saya mengimbau kepada warga masyarakat, apabila menemukan melihat binatang tersebut segera lapor ke 110 Polres Cimahi atau ke Polsek Lembang, Polsek Cisarua ataupun ke Paramil Lembang. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, segera lapor ke 110, insya Allah itu tepat nyambung ke pihak kepolisian yang akan membantu dari pihak